Kisah ini adalah cerita nyata dari sebuah desa yang tersembunyi di tengah rawa-rawa misterius, tempat seorang gadis cantik bernama Melati tinggal. Dengan keangkuhan yang ia miliki, Melati percaya bahwa tidak ada seorang pun, bahkan preman pasar sekalipun, yang bisa menyentuhnya. Tapi siapa sangka, kesombongannya membawa dia pada kejadian yang tak pernah ia bayangkan. Jangan lupa like video ini, subscribe channel kami, dan tulis di kolom komentar kamu berasal dari mana. Yuk kita berbagi hikmah dari kisah ini. Di sebuah desa terpencil yang terletak di pinggiran rawa bernama Rawa Rontek, kehidupan berjalan dengan tenang meskipun penuh misteri. Rawa Rontek bukan sembarang rawa, konon rawa ini menyimpan kisah mistis yang dipercaya oleh penduduk sekitar. Di tengah keheningan desa ini, hiduplah seorang gadis muda bernama Melati. Ia dikenal sebagai bunga desa karena kecantikan wajahnya yang memikat siapa saja yang melihatnya. Rambut hitam panjangnya tergerai indah, dan sorot matanya tajam seperti bintang di malam hari. Namun, di balik kecantikan itu, Melati memiliki sifat yang tidak disukai oleh banyak orang. Ia sangat sombong. Ia merasa bahwa kecantikannya adalah karunia yang membuatnya lebih berharga daripada orang lain. Penduduk desa, terutama mereka yang lebih tua, sering menganggap Melati kurang menghormati tradisi dan budaya desa. Ketika orang-orang berbicara dengannya, ia hanya menjawab sepatah dua patah kata, dan itu pun dengan nada yang merendahkan. Namun, di balik sifatnya yang angkuh, ada satu orang yang tetap sabar terhadapnya, yakni neneknya yang sudah tua dan penuh kasih sayang. Melati tinggal bersama neneknya di sebuah rumah panggung kecil yang berdiri kokoh di pinggir rawa. Rumah itu terlihat sederhana, dengan dinding bambu yang mulai usang dimakan waktu. Setiap pagi, nenek Melati selalu mengingatkan cucunya tentang pentingnya rendah hati. Melati, kecantikanmu itu hanya sementara, seperti bunga di musim semi. Ketika musim berganti, bunga itu akan layu. Tapi hati yang baik akan bertahan selamanya, ujar neneknya dengan lembut. Namun, kata-kata bijak itu hanya dianggap angin lalu oleh Melati. Ia merasa neneknya tidak memahami dunia modern. Baginya, kecantikan adalah segalanya, dan dunia akan tunduk kepada mereka yang memiliki pesona. Melati bahkan sering membantah neneknya dengan berkata, Nenek, zaman nenek sudah berbeda dengan zaman sekarang. Orang seperti aku tidak perlu repot-repot merendah. Dunia ini adalah panggung untuk orang seperti aku." Neneknya hanya bisa menggelengkan kepala sambil berdoa agar suatu hari Melati menyadari kesalahannya. Setiap pagi, Melati punya kebiasaan berjalan melewati pasar menuju rawa. Di rawa itu, ia suka memetik bunga teratai yang tumbuh indah di permukaan air. Bunga-bunga itu sering ia kumpulkan untuk menghias rambutnya atau sekadar ia nikmati sendiri di kamar. Namun, perjalanannya ke pasar selalu menarik perhatian banyak orang. Para pedagang pasar melihatnya sebagai gadis yang angkuh dan tidak ramah. Setiap kali ia lewat, mereka berharap mendapat sapaan ramah darinya, tetapi yang mereka dapatkan hanyalah pandangan dingin dan langkah anggun tanpa sepatah kata pun. Beberapa pedagang mulai membicarakannya di belakang, mengatakan bahwa Melati terlalu tinggi hati untuk seorang gadis desa. Dia pikir siapa dia? Cantik saja tidak cukup kalau tidak punya sopan santun, ujar seorang pedagang ikan sambil menggelengkan kepala. Namun, Melati tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang-orang. Ia merasa bahwa mereka hanyalah orang-orang yang iri karena tidak bisa menjadi seperti dirinya. Pasar Rawa Rontek adalah pusat kehidupan masyarakat desa. Setiap pagi, para pedagang dan pembeli berkumpul di sana, menjajakan hasil bumi dan ikan segar yang ditangkap dari rawa. Suara riuh orang-orang yang menawar harga, aroma bumbu dapur, dan tumpukan sayuran segar menciptakan suasana yang hidup di pasar itu. Namun, bagi Melati, pasar hanyalah tempat kotor yang tidak sebanding dengan kecantikannya. Ia merasa bahwa pasar adalah tempat bagi orang-orang biasa, bukan untuk dirinya yang istimewa. Ia berjalan melewati keramaian tanpa memperhatikan orang-orang yang menyapanya. Bahkan, ketika ada seorang anak kecil yang menjatuhkan keranjang buahnya di depan Melati, ia hanya melangkah melewatinya tanpa menawarkan bantuan. Sikap ini membuat banyak orang kesal, tetapi tidak ada yang berani menegurnya secara langsung. Dalam hati, Melati merasa bahwa ia tidak perlu menunjukkan perhatian kepada mereka yang dianggapnya berada di bawah kelasnya. Namun,
Di pasar itu juga terdapat kelompok preman yang sering menguasai beberapa sudut pasar. Mereka adalah sekelompok lelaki yang dikenal dengan sikap kasar dan suka memeras para pedagang kecil. Di antara mereka, ada seorang pemimpin bernama Jaka. Tubuhnya kekar, wajahnya penuh bekas luka, dan tatapannya tajam seperti elang. Jaka dikenal sebagai sosok yang ditakuti oleh banyak orang di pasar. Suatu pagi, ketika Melati berjalan melewati pasar seperti biasanya, Jaka memperhatikan gadis itu dari kejauhan. Dengan senyum sinis, ia berbisik kepada teman-temannya, "Lihat gadis itu. Sombong sekali dia. Bahkan menatap kami pun tidak mau." Jaka merasa terganggu dengan sikap Melati yang terlihat angkuh. Ia tidak suka melihat seseorang, terutama seorang wanita muda, bertingkah seperti itu di wilayah kekuasaannya. Dengan langkah pasti, Jaka memutuskan untuk mendekati Melati dan memberinya pelajaran tentang siapa yang sebenarnya berkuasa di pasar itu. Ketika Melati berjalan melewati keramaian pasar, tiba-tiba Jaka, si pemimpin preman pasar, melangkah mendekatinya dengan penuh percaya diri. Ia menghentikan langkah Melati dengan berdiri tepat di depannya, memblokir jalan yang biasa ia lalui. "Hei, Nona cantik," sapa Jaka dengan nada mengejek, sementara senyum sinis terukir di wajahnya. "Kamu mau kemana? Kenapa sombong sekali tidak menyapa kami, penghuni pasar ini?" ditanyanya sambil melipat tangan di dada. Melati berhenti dan menatap Jaka dengan dingin. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, meskipun ia tahu reputasi Jaka sebagai preman yang kejam. Dalam hati, Melati merasa terganggu dengan tindakan Jaka yang menghalanginya. "Apa urusanmu denganku?" balas Melati dengan nada datar namun menusuk. "Aku tidak punya waktu untuk meladeni orang-orang seperti kalian." Jawaban itu membuat Jaka terkejut sesaat, tetapi kemudian ia tertawa keras. "Orang-orang seperti kami? Oh, Nona, di pasar ini kami adalah rajanya. Kalau kamu mau lewat, tunjukkan sedikit rasa hormat. Kami tidak suka orang yang terlalu tinggi hati seperti kamu," kata Jaka, suaranya semakin lantang, menarik perhatian orang-orang di sekitar. Melati tetap berdiri tegak di tempatnya, tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Pandangannya tajam, seperti ingin menantang lelaki besar yang berdiri di hadapannya. "Hormat? Kepada siapa? Kamu pikir hanya karena kamu preman pasar, aku harus tunduk kepadamu?" balas Melati dengan suara yang terdengar tegas namun angkuh. Kata-katanya membuat suasana pasar seketika hening. Orang-orang yang sedang bertransaksi perlahan mulai menghentikan aktivitas mereka dan mengarahkan pandangan ke arah Melati dan Jaka. Mereka tahu bahwa berurusan dengan Jaka adalah tindakan berbahaya, tetapi Melati tampaknya tidak peduli. Sementara itu, Jaka merasa harga dirinya dipertaruhkan. Ia tidak terbiasa dipermalukan, apalagi oleh seorang gadis muda seperti Melati. "Hei, gadis kecil," kata Jaka dengan nada yang lebih serius. "Kamu harus tahu aturan di tempat ini. Kalau aku bilang kamu sombong, berarti kamu sombong. Dan aku tidak suka itu." Jaka mendekatkan wajahnya ke arah Melati, mencoba menakut-nakutinya. Tetapi Melati, dengan keberanian yang mungkin terlalu berlebihan, hanya tersenyum kecil sambil berkata, Mungkin kamu harus belajar bagaimana menghormati orang lain sebelum meminta dihormati." Kata-kata Melati itu seperti pisau tajam yang menusuk harga diri Jaka. Wajah lelaki itu memerah, bukan karena malu, tetapi karena amarah yang mulai membakar dirinya. Anak buah Jaka, yang berdiri tidak jauh darinya, mulai memperhatikan dengan cemas. Mereka tahu bahwa Jaka tidak akan membiarkan dirinya dihina seperti itu di depan umum. "Berani sekali kamu berbicara seperti itu kepadaku," ujar Jaka dengan suara rendah, tetapi penuh ancaman. Tangannya mengepal, seolah bersiap untuk bertindak lebih jauh. Namun, sebelum ia sempat melakukan sesuatu, seorang lelaki tua yang menjual sayur di dekatnya, Pak Badrun, berdiri dan melerai. "Jaka, cukup. Jangan buat keributan di pasar ini," katanya dengan nada bijak. Pak Badrun adalah salah satu dari sedikit orang yang berani berbicara langsung kepada Jaka, mungkin karena usianya yang jauh lebih tua. Jaka menoleh ke arah Pak Badrun, merasa terganggu oleh intervensinya. "Pak Tua, ini bukan urusanmu.
Gadis ini perlu diajari sopan santun, dibalas Jaka dengan nada kesal. Namun, Melati tetap berdiri di tempatnya, tidak menunjukkan tanda-tanda ingin mundur. Sebaliknya, ia memandang Jaka dengan tatapan meremehkan. Lihat, bahkan seorang lelaki tua lebih berani darimu. Kamu hanya berani melawan orang yang tidak takut padamu, ujar Melati, semakin memanaskan situasi. Melati merasa puas telah berhasil membuat Jaka terlihat lemah di depan banyak orang. Ia melangkah pergi, meninggalkan Jaka dan anak buahnya yang masih berdiri terpaku. Orang-orang di pasar, meskipun terkesan dengan keberanian Melati, merasa bahwa gadis itu telah bermain-main dengan api. Mereka tahu bahwa Jaka adalah tipe orang yang tidak akan melupakan penghinaan semacam itu. Dia benar-benar gila, bisik salah satu pedagang kepada rekannya. Jaka tidak akan membiarkan ini begitu saja. Namun, Melati tidak memedulikan pandangan orang-orang. Ia terus berjalan dengan kepala tegak, merasa bahwa dirinya telah memenangkan pertarungan kecil itu. Dalam hatinya, ia merasa bangga karena telah menunjukkan bahwa ia tidak bisa ditundukkan oleh siapapun, bahkan oleh seorang preman pasar sekalipun. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada sedikit kegelisahan. Ia tahu bahwa tindakannya itu mungkin akan membawa konsekuensi yang tidak ia harapkan. Keesokan harinya, Melati kembali ke pasar seperti biasa. Namun, kali ini suasana terasa berbeda. Pasar yang biasanya riuh kini terasa lebih sepi, seolah-olah orang-orang sedang menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Melati, yang tidak menyadari apa yang sedang terjadi, berjalan dengan santai menuju rawa untuk memetik bunga teratai. Namun, saat ia melintasi pasar, ia merasa ada yang mengawasinya. Benar saja, Jaka dan anak buahnya telah menunggu di salah satu sudut pasar. Mereka berdiri dengan tangan terlipat, wajah mereka penuh dengan ekspresi yang tidak menyenangkan. Jaka melangkah maju, kali ini tanpa basa-basi. "Kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja setelah kemarin mempermalukan aku di depan semua orang?" tanyanya dengan suara dingin. Melati berhenti, memandang Jaka dengan sorot mata yang masih menunjukkan keberaniannya. "Aku tidak peduli dengan apa yang kamu pikirkan. Jika kamu ingin membuktikan sesuatu, lakukanlah. Aku tidak takut padamu," jawabnya dengan tegas. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia sedang menghadapi situasi yang jauh lebih serius daripada sebelumnya. Pak Badrun, lelaki tua penjual sayur yang telah lama dikenal di pasar, melangkah maju dengan keberanian yang jarang dimiliki orang lain di tempat itu. Tubuhnya yang kurus tidak sebanding dengan tubuh kekar Jaka, tetapi ia tetap berdiri tegak di hadapan preman pasar itu. "Jaka, aku minta kamu untuk tidak membuat masalah di sini. Pasar ini adalah tempat orang mencari nafkah, bukan tempat untuk menunjukkan siapa yang paling kuat," katanya dengan nada tegas namun tetap tenang. Orang-orang yang menyaksikan dari kejauhan memandang Pak Badrun dengan rasa kagum bercampur cemas. Mereka tahu bahwa Jaka bukan tipe orang yang bisa dipengaruhi dengan kata-kata lembut. Namun, Jaka hanya tertawa kecil mendengar nasihat itu. "Pak Tua, aku menghormati kamu karena umurmu. Tapi jangan lupa, kamu tidak punya hak untuk ikut campur dalam urusanku," katanya sambil menatap Pak Badrun dengan tajam. Melati, yang berdiri di dekat mereka, mengamati situasi itu dengan rasa kesal. Ia merasa bahwa dirinya tidak membutuhkan bantuan siapapun untuk menghadapi Jaka. "Aku bisa menangani ini sendiri. Jangan repot-repot membelaku," kata Melati dengan nada ketus. Perkataannya membuat Pak Badrun terkejut. Namun, ia tidak marah. Sebaliknya, ia hanya tersenyum kecil, merasa bahwa Melati masih terlalu muda untuk memahami risiko dari situasi yang sedang dihadapinya. Jaka menatap Melati dengan ekspresi yang sulit diterjemahkan. Ia tidak lagi tertawa seperti sebelumnya. Kali ini, sorot matanya penuh dengan rasa marah dan dendam. Gadis ini benar-benar keras kepala, pikirnya. Ia melangkah maju, semakin mendekati Melati. "Dengar, Nona cantik. Kamu mungkin merasa kamu lebih pintar atau lebih berani daripada semua orang di sini. Tapi kamu lupa satu hal," katanya dengan nada yang lebih rendah, hampir seperti bisikan yang menakutkan. "Di pasar ini, aku yang membuat aturan. Dan siapapun yang melanggar,
termasuk kamu, akan menerima akibatnya. Melati menatap Jaka dengan pandangan penuh tantangan, tetapi di dalam hatinya, ia mulai merasakan ketegangan yang semakin besar. Kamu tidak bisa menakut-nakuti aku dengan ancaman kosong seperti itu, dibalasnya. Kata-kata itu terdengar tegas, tetapi ada sedikit getaran dalam suaranya yang menunjukkan bahwa ia mulai merasa terintimidasi. Orang-orang di pasar menyaksikan situasi itu dengan perasaan bercampur aduk. Sebagian berharap Melati segera pergi sebelum situasi semakin buruk, tetapi yang lain merasa kagum dengan keberanian gadis itu, meskipun mereka tahu bahwa tindakan seperti itu sangat berisiko. Jaka, yang merasa dirinya telah dipermalukan 2 kali oleh Melati, kehilangan kesabarannya. Dengan gerakan cepat, ia meraih tangan Melati, mencengkeramnya dengan kuat. Sekarang kita lihat apakah kamu masih bisa sombong, katanya dengan suara penuh amarah. Melati terkejut dengan tindakan itu. Ia mencoba melepaskan cengkeraman Jaka, tetapi kekuatan lelaki itu jauh lebih besar daripada dirinya. Lepaskan aku, teriaknya, tetapi Jaka tidak peduli. Beberapa pedagang di sekitar mulai bergumam, tetapi tidak ada yang berani maju untuk membantu. Mereka tahu bahwa berhadapan dengan Jaka berarti mencari masalah. Namun, suasana semakin tegang ketika salah satu anak buah Jaka maju mendekat. "Bos, mungkin kita harus berhenti di sini." Orang-orang mulai memperhatikan, bisiknya kepada Jaka. Tetapi Jaka tidak mendengarkan. Baginya, ini bukan lagi tentang siapa yang salah atau benar. Ini adalah tentang harga dirinya yang dipertaruhkan. Melati terus berusaha melawan, meskipun ia tahu bahwa tenaganya tidak cukup untuk melawan lelaki sebesar Jaka. "Kamu akan menyesal melakukan ini," katanya dengan suara yang mulai terdengar putus asa. Di tengah ketegangan itu, seorang pemuda bernama Dani tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Dani adalah pemuda yang sering membantu orang-orang di pasar tanpa pamrih. Ia dikenal sebagai sosok yang baik hati dan tidak pernah mencari masalah dengan siapapun. Namun, ketika ia melihat Melati dalam bahaya, ia tidak bisa tinggal diam. Dengan langkah cepat, Dani mendekati Jaka. "Lepaskan dia sekarang," katanya dengan suara yang tegas. Jaka menoleh ke arah Dani dengan pandangan tidak percaya. "Kamu pikir siapa kamu? Anak kecil, berani ikut campur dalam urusanku?" tanyanya sambil tertawa kecil. Namun, Dani tidak gentar. Ia berdiri di antara Jaka dan Melati, melindungi gadis itu dengan tubuhnya. "Aku tidak peduli siapa kamu. Tapi aku tidak akan membiarkan kamu menyakiti siapapun di sini," balas Dani. Keberanian Dani membuat Jaka sedikit ragu. Ia tahu bahwa situasi ini semakin menarik perhatian banyak orang, dan jika ia melanjutkan tindakannya, ia mungkin akan mendapat masalah yang lebih besar. Anak buah Jaka juga mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan. Mereka tahu bahwa perhatian seperti ini bukanlah hal yang mereka inginkan. Melati, yang awalnya merasa bahwa ia bisa menghadapi situasi ini sendirian, mulai menyadari bahwa ia telah salah. Ketika Dani berdiri di hadapannya, melindunginya dari Jaka, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa terima kasih yang tulus. Namun, ia juga merasa malu karena keberaniannya yang berlebihan telah membawa masalah, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang lain. Jaka, yang mulai kehilangan kendali atas situasi, akhirnya melangkah mundur. "Baiklah, kalian menang kali ini," katanya dengan nada yang penuh kebencian. "Tapi jangan pikir ini akan berakhir di sini." Ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk pergi, meninggalkan pasar yang kini dipenuhi bisik-bisik orang-orang. Setelah Jaka pergi, Dani menoleh ke Melati. "Kamu baik-baik saja?" ditanyanya dengan suara lembut. Melati hanya mengangguk, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Dalam hatinya, ia merasa bahwa kejadian ini adalah pelajaran besar untuknya. Ia mulai menyadari bahwa keberanian yang tidak disertai kebijaksanaan hanya akan membawa masalah, dan bahwa ia tidak bisa selalu mengandalkan keangkuhannya untuk menghadapi dunia. Setelah situasi tegang itu mereda, Dani membawa Melati ke salah satu sudut pasar yang lebih tenang. Ia mempersilakan gadis itu duduk di bangku kayu sederhana di dekat warung kecil milik seorang ibu tua yang menjual kopi. "Kamu harus lebih berhati-hati," kata Dani sambil menatap Melati dengan penuh keseriusan.
Preman seperti Jaka tidak akan berhenti begitu saja. Dia akan mencari kesempatan untuk membalas dendam. Melati, yang selama ini selalu merasa kuat dan tak terkalahkan, kini merasakan gemetar di hatinya. Kata-kata Dani terasa seperti tamparan bagi egonya. Ia mencoba mengalihkan pandangannya dari pemuda itu, tetapi rasa malu yang mendalam tidak bisa ia sembunyikan. "Aku tidak butuh bantuanmu," katanya dengan nada yang lebih lembut daripada biasanya, tetapi Dani tidak tersinggung. Ia hanya tersenyum kecil. "Mungkin kamu tidak butuh bantuanku, tapi tadi kamu jelas-jelas berada dalam masalah besar," dibalas Dani dengan nada tenang. Orang-orang di pasar mulai kembali beraktivitas, tetapi pandangan mereka sesekali mengarah ke tempat Melati dan Dani. Mereka berbisik tentang keberanian pemuda itu dan keangkuhan Melati yang akhirnya mendapat balasan. Dalam hati, Melati mulai merenungkan apa yang baru saja terjadi. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa dirinya yang biasanya penuh percaya diri tidak sekuat yang ia bayangkan. Di perjalanan pulang, Melati berjalan dengan langkah yang lebih lambat dari biasanya. Rawa Rontek yang biasanya menjadi tempat favoritnya untuk menghilangkan penat kini terasa begitu sunyi, mencerminkan suasana hatinya yang sedang kacau. Ia terus memikirkan kata-kata Dani dan tindakan Jaka yang hampir mencelakainya. Di dalam hatinya, ia merasa bersalah, bukan hanya kepada dirinya sendiri tetapi juga kepada neneknya. Nenek Melati selalu mengingatkan untuk tidak membiarkan kesombongan menguasai hati, tetapi selama ini Melati selalu menutup telinga terhadap nasihat itu. "Apa yang sebenarnya aku cari selama ini?" ditanya Melati dalam hati. Ia selalu merasa bahwa kecantikannya adalah kekuatannya, tetapi hari ini ia menyadari bahwa kecantikan saja tidak cukup untuk melindunginya dari kerasnya dunia. Saat ia tiba di rumah, neneknya sudah menunggu di depan pintu dengan senyum lembut yang biasa. "Melati, kamu tidak apa-apa? Kamu terlihat lelah," kata neneknya sambil membantunya membawa keranjang bunga teratai. Melati tidak menjawab. Ia hanya memeluk neneknya erat-erat, air matanya mulai mengalir tanpa ia sadari. Dalam pelukan neneknya, Melati merasa aman, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus berubah. Malam itu, setelah makan malam sederhana bersama neneknya, Melati duduk di teras rumah yang menghadap ke rawa. Bulan purnama memantulkan cahayanya di permukaan air, menciptakan pemandangan yang indah tetapi penuh dengan refleksi emosi di hati Melati. Ia memikirkan semua yang terjadi hari itu, pertemuannya dengan Jaka, keberanian Dani, dan reaksi orang-orang di pasar. Ia menyadari bahwa selama ini ia hidup dalam dunia kecilnya sendiri, mengabaikan perasaan orang lain dan hanya mementingkan egonya. Nenek selalu benar, pikir Melati. Kecantikan memang sementara, tetapi hati yang baik akan selalu dikenang. Dalam keheningan malam itu, Melati berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ia ingin memperbaiki hubungan dengan orang-orang di sekitarnya dan tidak lagi menganggap dirinya lebih tinggi dari mereka. Melati juga merasa bahwa ia perlu berterima kasih kepada Dani, yang telah menyelamatkannya dari bahaya. "Besok aku akan ke pasar dan meminta maaf kepada semua orang, termasuk Dani," katanya dalam hati. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Melati merasa hatinya lebih ringan. Keesokan paginya, Melati memulai harinya dengan semangat baru. Ia membantu neneknya menyiapkan sarapan dan memastikan rumah mereka bersih dan rapi. "Nenek, aku akan ke pasar hari ini. Ada sesuatu yang harus aku lakukan," katanya dengan senyum yang lebih tulus dari biasanya. Neneknya mengangguk, meskipun ia tampak sedikit bingung dengan perubahan sikap cucunya. Saat Melati tiba di pasar, suasana berbeda terasa. Beberapa orang memandangnya dengan rasa ingin tahu, tetapi tidak ada lagi tatapan sinis seperti sebelumnya. Melati mendekati beberapa pedagang yang biasa ia abaikan dan mulai meminta maaf. "Maafkan aku, Bapak, Ibu. Selama ini aku terlalu sombong dan tidak menghormati kalian. Aku menyesal," katanya dengan tulus. Para pedagang awalnya terkejut, tetapi kemudian mereka tersenyum dan menerima permintaan maafnya. Salah satu ibu penjual sayur berkata, "Kami tidak pernah membencimu, Melati. Kami hanya ingin kamu mengerti bahwa semua orang di sini berharga, termasuk kami." Kata-kata itu membuat Melati merasa lebih lega. Ia kemudian mencari Dani, pemuda yang telah membantunya kemarin.
Ketika ia menemukannya, Dani sedang membantu seorang pedagang tua memindahkan barang dagangan. "Dani," ia panggil Melati pelan, "ya aku ingin berterima kasih karena telah membantuku kemarin. Aku juga minta maaf karena telah terlalu angkuh selama ini." Dani tersenyum sambil menatap Melati. "Tidak perlu minta maaf. Yang penting, kamu sudah belajar dari kejadian itu," katanya dengan nada yang tenang. Melati merasa bersyukur atas sikap Dani yang tidak menyimpan dendam terhadapnya. "Aku juga ingin berubah. Aku sadar selama ini aku salah," ditambah Melati dengan suara yang penuh ketulusan. Dani mengangguk, lalu berkata, "Ya itu langkah yang baik. Dunia ini bukan hanya tentang siapa yang lebih cantik atau kuat, tetapi tentang bagaimana kita saling menghormati." Percakapan mereka menjadi momen yang menyentuh hati. Orang-orang di pasar yang melihat perubahan Melati juga merasa bangga. Mereka mulai menerima Melati sebagai bagian dari komunitas mereka. Hari itu, Melati kembali ke rumah dengan perasaan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia belajar bahwa keangkuhan hanya membawa kesepian dan masalah, sementara rendah hati membuka pintu kebahagiaan. Rawa Rontek kini tidak lagi menjadi tempat yang penuh misteri bagi Melati, tetapi menjadi saksi perubahan dirinya. Gadis yang dulu sombong kini menjadi pribadi yang lebih rendah hati dan dihormati oleh semua orang di desanya.